Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakianira Putri. Hari ini saya akan membahas tentang apa itu bisnis intelijen dan analisis data. Nah, baik, pada hari ini saya akan membahas tentang apa itu analisis data, kemudian yang kedua, jenis data untuk analisis data. Baik, yang pertama yaitu analisis data. Analisis data sendiri yaitu penggunaan teknologi informasi, statistik, metode kuantitatif, dan model matematika atau komputer untuk membantu manajer memahami operasi bisnis dengan lebih baik. Ini merupakan bagian dari analisis bisnis yang membantu pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan angka. Analisis data sendiri melibatkan pemeriksaan data mentah untuk mendapatkan informasi yang berharga. Teknologi ini digunakan dengan bantuan big data di industri besar yang memungkinkan organisasi untuk menerapkan analitik dan mendapatkan nilai penting dari data mereka. Kemudian, mengapa bisnis memerlukan data analisis? Bisnis memerlukan analisis data karena laju pertumbuhan yang tinggi. Data dihasilkan oleh berbagai pengguna, industri, dan bisnis. Dan pentingnya untuk menggabungkan data ini untuk mencegah kehilangan informasi berharga. Kemudian ada kemudian pentingnya analisis data. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yaitu data yang dikumpulkan oleh bisnis tidak hanya berasal dari luar. Banyak juga datanya yang dianalisis secara internal untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang kedua ialah pemahaman pasar. Di sini pemahaman pasar yaitu algoritma yang canggih. Data besar dapat diorganisir dan dianalisis melalui proses penambangan, kemudian melalui bisnis memahami pasar dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu pengetahuan industri. Analisis data dapat membantu bisnis memahami industri mereka, merencanakan ekspansi dan mengidentifikasi peluang di masa depan. Kemudian ada pun peran analisis data. Peran analisis data sangat transformasional dari bisnis hingga olahraga. Analisis data telah mengubah cara orang beroperasi. Saat ini tidak hanya berperan dalam bisnis, tetapi juga dalam AI, pelacakan penyakit, memahami konsumen, dan mengidentifikasi kelemahan pesaing dalam berbagai bidang. Kemudian di sini ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data sendiri ada 4, yaitu yang pertama data nominal. Data nominal yaitu jenis data yang hanya dapat dikelompokkan dan tidak memiliki urutan atau peringkat tertentu. Kemudian yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal sendiri yaitu data yang memiliki urutan atau peringkat tetapi jarak antara nilai tidak terdefinisi. Kemudian yang ketiga data interval, yaitu data yang memiliki urutan, peringkat, dan jarak antara nilai yang tetap, tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Kemudian yang terakhir yaitu data rasio. Data rasio sendiri yaitu data yang memiliki urutan, peringkat, jarak antara nilai yang tetap, dan titik nol absolut yang bermakna. Kemudian di sini dapat kita lihat contoh-contoh dari jenis data tersebut. Yang pertama adalah contoh dari data nominal, yaitu jenis kelamin, seperti laki-laki dan perempuan. Di sini data nominal tidak ada skala yang tersirat, hanya kelompok atau kategori. Kemudian yang kedua yaitu data ordinal, contohnya yaitu pilihan politik.
seperti Republik, Demokrat, dan Independen. Data ordinal memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antara nilai tidak spesifik. Kemudian yang ketiga yaitu data interval, contohnya penilaian kualitas, seperti sangat baik, baik, sedang, dan buruk. Data interval sendiri memiliki urutan, jarak antara nilai dengan interpretasi matematis, tetapi tidak ada titik nol absolut. Kemudian yang terakhir yaitu contoh data rasio. Di sini contoh data rasio yaitu suhu dalam Kelvin. Seperti 80 Kelvin adalah 2 kali lebih panas dari 40 Kelvin. Data rasio sendiri memiliki urutan, jarak antara nilai, titik nol absolut yang bermakna, dan dapat menjalani operasi matematis. Kemudian data seperti berat, panjang, dan umur umumnya merupakan data jenis rasio karena memiliki semua karakteristik tersebut. Kemudian data untuk bisnis analisis. Data untuk analisis bisnis terdiri dari metrik yang mengukur kinerja dan ukuran numerik. Ada 2 jenis metrik, yaitu yang pertama diskrit, seperti tepat waktu atau tidak. Kemudian yang kedua berkelanjutan, seperti waktu pengiriman, berat paket, dan harga pembelian. Metrik sendiri membantu pemahaman kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian di sini dapat kita lihat data untuk bisnis analisis, untuk analisis bisnis. Di sini terdapat beberapa atribut seperti ID pelanggan, wilayah, kode produk, jumlah produk, waktu, dan hari. Transaksi ini mencakup informasi tentang pembayaran, termasuk PayPal dan kredit. Atribut-atribut ini sendiri digunakan untuk menganalisis dan melacak aktivitas bisnis seperti pembelian produk dan waktu transaksi. Kemudian yang terakhir dapat kita lihat yaitu klasifikasi elemen data dalam database pembelian. Di sini terdapat data kategori, rasio, dan interval. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.